Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan inverse matrix pada kriptografi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mar Yulianti dari kelas 2A D4 TKJ. Kriptografi. Kriptografi atau kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kripto yang artinya menyembunyikan dan grafia artinya tulisan. Kriptografi adalah suatu ilmu yang membahas tentang persandian. Kriptografi meliputi penentuan pesan, proses persandian, dan pembongkaran pesan sandi. Proses persandian atau encoding diawali dengan menentukan aturan konversi, matriks kunci, dan perkalian kedua matriks tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pesan tidak bisa diketahui maknanya kecuali penerima pesan itu sendiri. Kualifikasi keamanan suatu pesan sandi ditentukan oleh kompleksitas aturan konversi dan pemilihan matriks kunci. Akibatnya, semakin kompleks aturan konversi dan matriks kunci akan menghasilkan pesan sandi yang lebih aman. Dalam kriptografi terdapat dua hal penting, yaitu pertama, enkripsi adalah sebuah penyajian dalam melakukan perubahan sebuah kode atau pesan yang bisa dimengerti atau plain text menjadi sebuah kode yang bisa dimengerti, yaitu ciphertext. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu merubah sebuah kode yang tidak dimengerti menjadi kode yang bisa dimengerti. Ada beberapa istilah yang ada pada kriptografi, yaitu pertama, pesan adalah data atau informasi yang dikirim atau diterima yang dapat dimengerti maknanya oleh si pengirim dan si penerima. Kedua, pengirim dan penerima. Hal ini melibatkan komunikasi data dalam penukaran informasi antara dua entitas. Pengirim atau sender adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya, sedangkan penerima atau receiver adalah entitas yang menerima pesan. Yang ketiga yaitu cipher atau kunci, aturan dalam enkripsi dan dekripsi, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan inverse matrix pada kriptografi. Di sini saya akan mengirim sebuah pesan yaitu dangerous. Kemudian kata dangerous ini akan diubah menjadi angka sesuai dengan tabel sandi di atas, di mana D sama dengan 4, A sama dengan 1, N sama dengan 14, G sama dengan 7, E sama dengan 5, dan R sama dengan 18. Kode ini disebut dengan kode asli. Kode asli ini yang akan dikirim ke si penerima. Tetapi sebelum itu, kode asli ini akan diubah ke dalam matriks. Dan matriks ini disebut dengan matriks kode asli. Matriks kode asli ini masih gampang untuk dibacakan. Jadi kita mengalihkannya dengan matriks kata kunci yang disebut dengan encoder atau matriks kunci. Ini adalah matriks yang hanya diketahui oleh si penerima dan si pengirim. Tapi dalam menentukan matriks kunci atau encoder harus memperhatikan inverse-nya, karena hasil inverse matriks kunci harus merupakan bilangan bulat, tidak boleh bilangan pecahan. Selanjutnya, mengalihkan matriks kunci dengan matriks kode asli, sehingga menghasilkan kode matriks yang akan dikirim. Matriks kode ini yang akan dikirim, tetapi sebelum itu matriks ini akan diubah menjadi kode biasa.
dan kode ini yang akan dikirim atau yang akan diterima oleh si penerima. Selanjutnya, kode yang diterima oleh si penerima ini akan diubah lagi menjadi matriks. Kemudian untuk memecahkan pesan yang tersembunyi pada kode matriks ini, yaitu dengan mengalihkan inverse dari matriks kunci yang disebut dengan decoder. Rumus inverse matriks yaitu jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka matriks A sama dengan A1 per A kali D kurang B kali C dikalikan dengan matriks D min B min C dan A. Sehingga inverse dari matriks kode penerima yaitu 1 per 1 kali 3 kurang 2 kali 1 dikali matriks dengan matriks 3 min 2 min 1 dan 1. Kemudian dikalikan dengan kode matriks yang diterima yaitu 18, 11, 50, 25, 16, dan 68. Selanjutnya, mengalihkan matriks adjoint dengan matriks kode yang diterima sehingga menghasilkan kode pesan rahasia. Ini adalah matriks kode yang dipecahkan oleh si penerima. Jika diubah ke kode biasa dengan menggunakan tabel sandi huruf, maka kata yang dimunculkan adalah D sama dengan 4, 1 sama dengan A, 14 sama dengan N, 7 sama dengan G, 5 sama dengan E, 18 sama dengan R. Jadi, pesan yang diterima oleh si penerima adalah kata danger sesuai dengan kata yang dikirim oleh si pengirim. Kesimpulan. Pertama, matriks memberikan tingkat keamanan yang tinggi dalam mengirim suatu pesan sandi. Kedua, tingkat keamanan suatu pesan sandi ditentukan oleh kompleksitas aturan konversi dan matriks kunci yang digunakan. Ketiga, hasil dari inverse matriks kunci harus merupakan bilangan bulat. Itulah tadi presentasi tentang penerapan inverse matriks pada kriptografi atau pesan rahasia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.